Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Nah, untuk eh, video kali ini kita akan membahas masih seputar tentang SKB dosen Kemendikbuddikti tahun 2021 ya. Jadi untuk video kali ini kita lebih spesifik ke tips wawancara atau kita akan bahas tentang kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang muncul pada saat wawancara SKB dosen. Oke, sebelumnya saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Jadi sebelumnya ini adalah murni share pengalaman pribadi ya yang kami atau saya pribadi dapatkan pada saat wawancara SKB dosen pada formasi 2019 ya, walaupun pengumumannya tahun lalu yaitu 2020. Nah, untuk yang pertama yang akan ditanyakan atau kemungkinan besar akan ditanya yaitu tentang yang pertama, alasan kenapa teman-teman mau menjadi PNS. Ya. Jadi untuk pertanyaan ini saya rasa itu hampir uh, hampir pasti akan ditanyakan walaupun mungkin dengan redaksi kalimat yang berbeda. Ya, dengan redaksi kalimat yang berbeda. Nah, sekarang teman-teman tentu sudah harus mempersiapkan kira-kira apa alasannya ingin menjadi PNS atau mungkin kalau redaksi yang lain bisa saja akan ditanyakan mengapa teman-teman mau tinggalkan pekerjaan yang sekarang atau sebelumnya. Nanti akan diberikan kurang lebih perbandingan, padahal teman-teman sudah bekerja, apalagi yang kalau mau diartikan mungkin sebagian ada yang sudah mendapatkan posisi atau jabatan yang baik, atau mungkin kalau teman-teman yang sudah jadi dosen swasta apakah mungkin sudah memiliki pangkat akademik, misalnya asisten ahli atau mungkin lektor, ataupun mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan serdos ya. Saya rasa banyak juga teman-teman yang dari PTS yang sudah serdos tetapi kemudian tetap ingin menjadi PNS walaupun mungkin kesannya akan dimulai dari nol. Nah, saya kira itu pertanyaan yang sangat mungkin ditanyakan oleh penilai atau pewawancara pada saat SKB nanti ya. Jadi untuk yang pertama adalah mengapa mau jadi PNS ya. Nah, untuk saran saya ini berdasarkan pengalaman pribadi, teman-teman bisa mengaitkan alasan kenapa teman-teman mau jadi PNS yaitu dengan berdasarkan keilmuan. Jadi atau mungkin secara sederhana teman-teman bisa memberikan jawaban yang yang kurang lebih akan berkontribusi bukan hanya bagi diri teman-teman, akan juga berkontribusi pula bagi institusi, dalam hal ini kampus yang teman-teman tuju. Nah, misalnya kalau ditanya alasan kenapa mau jadi PNS, kemudian teman-teman menjawab karena saya ingin berbakti. Misalnya teman-teman, karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya, karena orang tua saya ingin sekali kalau saya jadi PNS. Walaupun saya sebenarnya tidak ingin menjadi PNS, tetapi sebagai wujud bakti saya kepada orang tua, saya daftar PNS. Apakah jawabannya salah? Ya, tentu tidak, ya. Itu jawaban yang tidak salah. Itu jawaban yang baik. Namun belum tentu itu benar bagi penanya ya atau penilai, karena itu walaupun benar tetapi istilahnya kurang relevan dengan alasan teman-teman ingin jadi PNS.
Nah, khusus untuk dosen, maka saran saya teman-teman bisa memberikan jawaban yang tadi ya, yang bisa berkontribusi bagi diri sendiri, ya. Misalnya, apa kontribusinya bagi diri sendiri kalau teman-teman PNS? Kemudian apa yang didapatkan tentu dari segi keilmuan. Kemudian apa lagi? Apa dampak positif bagi institusi? Apa bedanya kalau teman-teman bekerja di swasta dengan PNS? Nah, misalnya teman-teman bisa menjelaskan alasan terbesar saya ingin jadi PNS, ya misalnya karena keterpanggilan. Nah, keterpanggilan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya teman-teman menjelaskan bahwa karena menurut saya dengan menjadi dosen PNS maka semakin besar pula peluang untuk memberikan kontribusi keilmuan bagi orang lain, ya, dalam hal membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Nah, kenapa bisa? Karena teman-teman bisa memberikan alasan, karena kalau sudah jadi PNS, saya bisa fokus hanya untuk mengajar, saya tidak memikirkan lagi hal-hal yang di luar kontrol, misalnya ancaman PHK, atau mungkin memikirkan jaminan masa tua, itu tidak lagi dipikirkan pada saat jadi PNS. Nah, itu bisa dijadikan dasar karena teman-teman tidak lagi memikirkan hal-hal yang di luar kontrol seperti ancaman PHK atau tidak lagi memikirkan jaminan masa tua, sehingga kita bisa lebih fokus dan profesional dalam bekerja. Ya, itu kalau kontribusi bagi diri sendiri dan institusi. Nah, sedangkan bagi keilmuan. Nah, misalnya teman-teman bisa memberikan alasan bahwa alasan saya ingin menjadi PNS adalah berkaitan dengan keberlanjutan ilmu. Nah, misalnya ilmu yang saya dapatkan bisa saya bagikan ke orang lain. Nah, teman-teman bisa menjabarkan definisi-definisi itu. Misalnya, karena saya meyakini semakin ilmu itu dibagi, maka semakin melekat pula ilmu itu. Jadi selain kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru, dalam hal ini peluang untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian teman-teman kaitkan lagi, karena misalnya kalau teman-teman jadi dosen PNS bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar daripada dosen di PTS, misalnya kesempatan dalam hal lanjut studi kah, kemudian apalagi mendapatkan peluang beasiswa kah, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman harus selalu berdasarkan kepada hal-hal yang relevan terhadap keilmuan teman-teman itu sendiri ya. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua, mengapa memilih kampus ini? Nah, ini juga saya ditanyakan ya waktu wawancara kemarin. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Ini juga sudah hampir pasti akan ditanyakan, terlebih bagi teman-teman yang misalnya berbeda pulau ya, misalnya berbeda wilayah, atau misalnya yang jauh, asalnya jauh kemudian mendaftar ke kampus tujuannya. Itu akan ditanyakan, misalnya kenapa Anda memilih kampus ini padahal ada kampus lain yang mungkin lebih dekat dengan domisili Anda. Itu bisa saja ditanyakan. Atau mungkin ditanyakan juga dari beberapa formasi sesuai keilmuan teman-teman. Misalnya ada beberapa formasi kampus yang berbeda membuka lowongan formasi yang sama. Kenapa teman-teman memilih kampus ini? Ya, itu hampir pasti juga akan ditanyakan. Nah, kemudian apa tips dalam menjawab alasan memilih kampus ini? Maka tentu alasan yang paling mendasari atau yang paling kuat adalah teman-teman harus menyesuaikan dengan visi misi. Nah, karena berbicara tentang visi misi, maka menjadi kewajiban, sebenarnya bukan kewajiban tetapi
keharusan bagi teman-teman untuk bisa mengetahui visi misi institusi ataupun mungkin visi misi program studi, ya. Jadi dalam menjawab pertanyaan tidak hanya bukan hanya permainan kata-kata saja, ya. Jadi bukan hanya tentang bagaimana retorika teman-teman dalam menjawab, bukan hanya tentang permainan kata-kata untuk membuat yang si pewawancara ini terkesima dan seterusnya. Itu tidak hanya sebatas itu, tetapi teman-teman juga harus bisa memainkan atau memanfaatkan data, ya, bisa memanfaatkan data. Nah, datanya dari mana? Teman-teman silahkan selalu bersumber kepada visi misi, ya. Misalnya teman-teman melihat visi misi kampus atau program studi yang misalnya lebih dominan kepada penelitian. Nah, teman-teman bisa mengarahkan jawabannya kepada visi misi ini. Misalnya, karena saya melihat visi misi program studi yaitu menjadi program studi yang bla bla bla, atau menjadi institusi yang bla 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 di tahun 2025, atau apapun itu. Nah, saran saya pada saat ditanyakan mengapa memilih kampus ini, maka jawaban yang paling baik adalah jawaban yang bisa relevan atau bisa disinkronkan, atau setidaknya bisa menyenggol sedikit, ya, menyentuh sedikit dari visi misi institusi ataupun program studi, ya. Karena akan tentu pewawancara ini akan merasa, oh ternyata yang saya wawancara ini sudah cukup istilahnya sudah cukup istilahnya kepo, ya, kepo terhadap kampus ini, karena sudah mencari tahu dari visi misi institusi dan visi misi program studi, ya. Dan tentu jawaban untuk yang poin 2 ini berbeda sesuai dengan cara teman-teman menjawab dan cara mengaitkan dengan visi misi institusi dan program studi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman di luar kampus, ya. Pengalaman di luar kampus. Nah, walaupun pengalaman di dalam kampus atau pengalaman akademik itu penting, yaitu tentu pelaksanaan tridharma, diantaranya pengajaran, pendidikan, dan pengabdian, namun tentu pengalaman di luar kampus juga itu menjadi poin penting yang akan ditanyakan, dan tentu akan menjadi nilai plus jika teman-teman memiliki pengalaman di luar kampus. Mengapa ini penting? Karena arah kampus itu sendiri selalu mencari pengalaman yang di luar kampus. Misalnya untuk program MBKM itu sendiri atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswanya diminta atau lebih dominan mencari pengalaman di luar kampus. Nah, begitu juga dengan dosennya, begitu juga dengan dosen. Akan menjadi nilai plus pada saat teman-teman memiliki pengalaman-pengalaman di luar kampus. Nah, apa-apa saja itu? Misalnya teman-teman bisa menyebutkan organisasi apa, teman-teman terlibat di organisasi apa, ya. Dan itu tidak harus organisasi yang yang bersifat atau basicnya pendidikan. Itu tidak harus, bisa saja tentang organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Yang jelas teman-teman memastikan bahwa organisasi itu tidak berafiliasi dengan partai politik, ya, tidak berafiliasi dengan partai politik. Atau mungkin ada pengalaman teman pada saat wawancara di antara pengalaman organisasinya, misalnya pendidikannya apa, pengajarannya apa, pengabdiannya juga banyak misalnya, tetapi yang menarik untuk ditanyakan adalah pengalaman di luar kampusnya. Misalnya pernah terlibat dalam NGO, misalnya dalam hal kemasyarakatan, ya. Teman-teman bisa menjelaskan itu atau menceritakan apa-apa pengalaman di luar kampus, ya. Itu untuk yang ketiga, pengalaman di luar kampus. Nah, selanjutnya waktu wawancara juga saya diminta untuk ditanyakan tentang penampilan atau cara bersikap di dalam dan di luar kampus.
Ini juga bisa saja akan ditanyakan kepada teman-teman, terutama bagi iya saya kira untuk hampir sebagian besar ya, kalau terbilang masih masih berusia muda ya teman-teman dalam mendaftar menjadi dosen, maka itu menjadi hal yang menarik untuk ditanyakan dari pewawancara. Misalnya, bagaimana cara teman-teman bersikap di dalam kampus, misalnya untuk laki-laki bagaimana cara bersikap ke mahasiswi, atau teman-teman yang mendaftar, misalnya teman-teman perempuan yang mendaftar jadi dosen, kemudian ditanyakan bagaimana cara bersikap ke mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang bersikap dalam tanda kutip, misalnya seperti menggoda, apa yang dilakukan. Kemudian cara berpenampilan di luar, apakah harus selalu berpenampilan seperti dosen atau boleh saja berpenampilan bebas karena itu sudah di luar kampus, itu juga akan ditanyakan ya, cara bersikap di dalam dan di luar kampus. Nah teman-teman silahkan memikirkan kira-kira jawaban apa yang relevan untuk menjawab itu ya, penampilan dan cara bersikap di dalam dan di luar kampus. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah kemampuan bahasa Inggris ya. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya untuk teman-teman semua dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Oh iya, pada saat wawancara baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, sebenarnya ada dua, secara garis besar ada dua cara wawancara, yaitu yang pertama, teman-teman akan diminta untuk memperkenalkan diri, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Itu yang pertama, teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, bisa saja teman-teman tidak diminta untuk memperkenalkan diri, tetapi akan langsung ditanyakan, misalnya nama, tempat tanggal lahir, asal, penelitian apa yang sudah dilakukan, pengabdian apa yang sudah dilakukan, apakah pernah memiliki pengalaman mengajar, dan seterusnya. Jadi ada dua ya, ada yang akan ditanyakan langsung ataupun ada yang diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, saran saya teman-teman untuk kemampuan bahasa Inggris ini setidaknya teman-teman harus menyiapkan cara perkenalan diri. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris ya. Kurang lebih teman-teman harus bisa, kalau memang agak kurang bahasa Inggrisnya ya dalam wawancara harus pede ya. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar, dan jangan sampai karena salah satu poin itu bisa membuat nilai teman-teman agak drop ya. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris ini minimal teman-teman bisa memperkenalkan diri dalam hal atau dengan cara bahasa Inggris ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, nah ini tentu bukan juga hal yang baru ya untuk yang biasa ditanyakan pada saat wawancara SKB dosen, yaitu pengalaman mengajar, baik itu termasuk juga penelitian dan pengabdian. Tapi ini kondisional, bisa saja ditanyakan, bisa saja tidak. Nah, maka saran saya adalah teman-teman sudah bisa mulai membuat CV ya, atau riwayat hidup. Teman-teman bisa menyusun itu yang dimana di dalamnya ada selain identitas tentu mencantumkan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan tentu juga pengajaran bagi teman-teman yang sudah memiliki itu. Namun, jangan sampai teman-teman tidak ditanyakan itu, tetapi cara menyampaikannya jangan sampai teman-teman tidak ditanya langsung tiba-tiba, saya sudah mengajar, saya sudah punya penelitian yang dipublish di jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, saya sudah melakukan pengabdian masyarakat di tempat ini, di setiap semester saya melakukan ini. Itu sah-sah saja. Namun saran saya teman-teman harus bisa mengetahui celah di mana bisa menjelaskan itu. Karena jangan sampai penilai atau pewawancara menganggap teman-teman ya kurang lebih, jangan sampai sedikit pun ada kesan, menyombongkan diri. Ya. Oke.
Saya kira itu cukup jelas. Jadi teman-teman harus mengetahui di mana celahnya untuk bisa menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman yang teman-teman sudah dapatkan, terutama dari pengalaman-pengalaman yang akademik atau sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian, ini juga yang terakhir ya, atau selanjutnya yaitu isu hangat. Misalnya tentang radikalisme. Nah, waktu wawancara itu hari saya ditanya tentang radikalisme karena pada saat itu isu yang hangat di bukan hanya di pendidikan tetapi menyeluruh adalah tentang radikalisme. Ya, jadi teman-teman akan diminta ditanyakan dulu apa itu radikalisme, kemudian bagaimana pandangan teman-teman terhadap radikalisme, ya. Jadi saran saya teman-teman tetap up to date untuk mengetahui isu-isu yang hangat, ya. Isu-isu hangat atau yang kurang lebih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman sudah mulai update atau jangan sampai ada ketinggalan berita khususnya untuk yang berbau atau yang yang pendidikan. Misalnya ada sesuatu yang kontroversi. Nah, misalnya sekarang tentang tentang Permendikbud, ya. Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, bisa saja akan ada ditanyakan atau kurang lebih ada yang disinggung tentang itu. Jadi apapun temanya, teman-teman harus bisa memposisikan diri. Tentu jangan terlalu melihat tentang pro dan kontranya ataupun teman-teman bersikap di mana, tetapi sekali lagi teman-teman harus memposisikan diri sebagai ASN, khususnya sebagai dosen, ya. Dan tentu kalau berbicara tentang ASN, maka ASN harus netral, ya, kurang lebih netral, dan tentu harus selalu kalau mungkin bahasanya karena ASN adalah sebagai pelayan publik, maka tentu harus sesuai dengan yang memberikan kebijakan juga, yaitu kita harus pro pemerintah. Itu di wawancara, ya. Dan kurang lebih intinya adalah pada saat apapun itu, pertanyaan apapun yang akan ditanyakan ke teman-teman harus disesuaikan dengan menganggap diri Anda adalah dosen, ya, menganggap diri Anda adalah dosen, khususnya untuk dosen yang profesional, ya. Oke, saya kira itu saja dulu untuk tips wawancara pada video kali ini. Kalau ada tips yang lain akan kita share kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Jika bermanfaat silahkan di-share. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.